Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Senin 14 September 2020, Pekan Biasa yang ke-24. Marilah kita awali hari baru dan renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa turun berlimpah atas Anda sekalian. Tema renungan kita pada hari ini yaitu Salib Tanda Kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Salib Suci. Salib bagi kita orang-orang Kristiani merupakan sebuah identitas. Di mana-mana kita bisa menemukan orang-orang Kristiani, terutama orang-orang Katolik yang mengenakan salib dalam berbagai bentuk dan ukuran. Di sini kita melihat dan merenungkan bahwa seluruh hidup kita sebagai orang-orang Kristiani, terutama secara khusus orang-orang Katolik, selalu dibingkai dengan tanda salib. Entah itu perayaan Ekaristi, doa-doa pribadi, dan kegiatan lainnya, kita selalu mengawalinya dengan tanda salib. Ketika mau makan, mau berangkat kerja, mau berdoa, mau tidur, dan kegiatan lainnya, selalu kita awali dengan menandai diri kita dengan tanda salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apakah kita sadar akan makna salib yang kita buat pada diri kita? Bacaan-bacaan pada hari ini hendak menghantar kita untuk melihat dan merenungkan bahwa salib itu adalah tanda cinta kasih dari Allah bagi kita yang tak berkesudahan. Bacaan pertama mengisahkan kepada kita bagaimana ketika umat Israel yang berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, bahwa mengapa Musa membawa mereka ke padang gurun yang tidak ada roti dan air, sehingga mereka cepat atau lambat akan mati kelaparan dan kehausan. Dan kemudian Tuhan menyuruh ular-ular tedung memagut mereka, sehingga banyak dari mereka yang mati. Hal ini kemudian membuat mereka sadar bahwa mereka telah berdosa kepada Allah. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat ular tedung dan menaruhnya pada sebuah tiang, sehingga ketika orang yang terpagut ular dan memandang ular tembaga yang ditaruh Musa di tiang, ia mengalami kesembuhan dan tetap hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita belajar dari bacaan pertama bahwa mereka yang memandang ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun itu, di sana ada keselamatan dan kehidupan. Kasih itu memang membawa kehidupan dan keselamatan. Demikian pun dalam bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, hendak menegaskan kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab ia mengutus anaknya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya, Anda, dan kita semua dengan salibnya. Ia tidak pernah menghakimi kita, melainkan ia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Salib itu tanda kasih yang begitu agung bagi saya dan Anda semua. Salib yang ada di rumah Anda, di kamar Anda, di tangan Anda, ataupun di dada Anda dan di hati Anda serta saya, itu merupakan kasih Allah kepada saya dan Anda semua. Maka janganlah takut dengan salib.
Banggalah akan salib, sebab salib itu indah. Salib itu bukan kutuk, tetapi salib itu adalah berkat bagi saya dan Anda serta dunia ini. Tanpa salib, dunia ini bahkan hati kita menjadi gelap. Sebaliknya, hanya dengan salib, hati saya dan hati kita semua menjadi terang benderang, sehingga kita pun mampu menjadi terang dan cahaya dunia. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semuanya, agar kita bangga memiliki salib yang adalah sumber keselamatan dan cinta kasih Allah yang tak terbatas untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.